Untuk membuat soal menggunakan Google Form, langkah pertama kita harus masuk ke Google Form dulu. Google Form itu adanya di Google Drive ya. Jadi kalau kita ingin membuat Google Form, maka kita harus masuk dulu ke Google Drive. Google Drive itu semacam tempat penyimpanan yang di dalamnya kita bisa buat Google Form, bisa buat Google Doc, atau Google Sheet, atau yang lain ya, Google Maps dan lain sebagainya. Atau bahkan Google Classroom itu disimpan di Google Drive. Untuk membuat Google Form, maka kita harus masuk dulu ke Google Drive. Untuk masuk ke Google Drive, pada address bar tuliskan drive.google.com. Ini adalah Google Drive saya. Anda bisa perhatikan di bawah ada batas penyimpanan. Jika ini tidak berbayar, maka maksimal penyimpanan di Google Drive hanya 15 GB saja. Tapi Anda bisa menambahkan kapasitasnya dengan membeli kapasitas di Google Drive. Baik, untuk membuat soal, kita buat Google Form. Caranya, klik kanan pada halaman Google Drive ini, klik kanan mouse-nya. Anda di sini bisa menemukan ada Google Doc, ada Google Sheet, Google Slide, Google Form, dan yang lainnya juga kita bisa buat Google Draw dan lainnya. Untuk membuat soal, kita klik Google Form. Ya, ini bentuk Google Form. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buat settingan dulu ya. Kita setting dulu, klik yang sebelah atas kanan, Anda klik cari setting. Di sini kita setting dulu. Di sini kita batasi, nanti kalau ada jawaban hanya untuk satu kali jawaban saja. Jadi kita batasi satu kali menjawab. Kita klik limit to one response. Ini klik ya. Yang lainnya tidak perlu mengumpulkan email. Yang lainnya tidak perlu. Ini. Kita batasi satu orang responden aja. Terus ini ada pilihan mau jawabannya, pertanyaannya mau diacak ya, misalkan nomor asalnya berurutan nomor 1 sampai 10, 1, 2, 3. Kalau dishuffle diacak berarti bisa muncul nomor 3, misalkan pertama, terus nomor 5 dan seterusnya. Ini dishuffle, diacak atau tidak diacak. Ini boleh dipilih. Yang pasti harus dikerjakan untuk membuat soal, kita harus klik bagian quizzes dan ini klik make this a quiz. Kalau ingin langsung diperiksa, kita checklist immediately after each submission. Oke, kemudian kita save. Oke, kita kasih judul di sini, misalkan kita kasih ini adalah ujian misalkan sosial ya, sosial. Oke, tuliskan ini judulnya. Supaya ini kita kasih nama, cara memberi nama pada Google Form ya, klik aja bagian atas ya. Misalkan sini ujian sosial. Ini nama filenya di atas ini ya, ujian sosial misalkan kelas 10. Oke, sekarang kita tulis pertanyaan-pertanyaan di sini. Misalkan, tapi jangan lupa ya, kalau kita memberikan soal, kita harus selalu menanyakan namanya, terus data yang lain, misalkan kelas ya, atau nomor induk sekolah, atau nomor pokok mahasiswa gitu ya. Ya, kita kasih pertanyaan dulu, nama ya. Tuliskan nama lengkap ya. Nanti dijawabnya dengan jawaban singkat saja. Nanti kita pilih di sini yang short answer ya. Ini pilih short answer. Oke, ini tidak perlu kunci jawaban ya. Ini wajib dilengkapi oleh siswa. Maka checklist ini required. Berarti wajib diisi ya. Terus yang lain kita buat pertanyaan yang lain adalah kelas ya. Caranya ya kita kopikan yang atas, copy dulu aja. Duplikat aja ya. Yang atas kan ini sudah, sekarang yang kedua ini, yang keduanya
Kita tanya kelas. Ini kelas berapa? Nanti mereka akan disuruh menjawab dengan memilih drop down. Pilihan kalau kita klik ke bawah ada misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Caranya klik ini, cari yang ini drop down. Pilihan pertama pada drop downnya misalkan kelas 1 IPS 1 misalkan ya, terus misalkan ini kelas 1 IPS 2, kelas 1 IPS 3. Ini kalau banyak kelasnya ya tinggal diisi semuanya ya. Kalau ini udah selesai, bisa kita klik di bagian luar seperti ini ya. Ini juga kan tidak perlu kunci jawaban ya, tidak perlu kunci jawaban, jadi kita tidak usah klik answer key. Tapi ini kelas harus dipilih sama mereka. Mereka harus memilih kelas berapa. Jadi kita klik require ya. Terus satu lagi kita tanya berapa nomor induk siswa misalkan ya. Ya kita bisa bikin lagi di sini. Berapa sih NIS ya? Atau nomor induk mahasiswa, nomor induk siswa. Nah, ini kan pertanyaannya jawabannya satu baris aja. Ya, tadi kita pilih yang short answer aja ya. Short answer. Oke, yang ini misalkan nomor induk sekolah tidak diisi juga tidak apa-apa, berarti ini nggak usah diklik required ya. Ini unchecklist aja. Oke, sekarang kita masuk buat pertanyaan nomor 1 pilihan ganda ya. Kita coba bikin pilihan ganda. Klik duplikat. Oke, misalkan nomor 1 kita buat warna langit. Oke, kita akan membuat pilihan ganda A, B, C, D. Ya, kita bisa menggunakan ini multiple choice ya. Ini yang multiple choice. Ini kita bikin ini yang ini A. Misalkan ini A hitam. Ini B biru. C hijau. Misalkan seperti itu. Satu lagi ya, D misalkan merah. Ini pilihan ganda ya, pilihan ganda. Ini tidak wajib diisi, misalkannya kita biarkan saja. Terus answer key. Nah, ini kan kita mau ngasih kunci jawaban ya. Ini warna langit itu warnanya biru gitu kan. Kita kasih kunci jawaban biar nanti otomatis membuat skor sendiri ya. Biru berarti kita klik answer key, jawabannya biru. Kita klik ini, terus kita pilih yang ini nih yang benar. Ini kasih poin. Kalau jawab biru nanti kasih poin misalkan 50 ya, 50. Udah gitu ya, klik done. Oke, kita buat satu soal lagi ya. Kita buat satu soal lagi, klik ini. Misalkan kita buat pertanyaan bentuk bola. Oke, bentuk bola. Yang pertama ini jawabannya adalah segitiga, misalkan segitiga. Yang ini jawabannya kotak. Yang ini jawabannya bundar. Yang ini jawabannya misalkan heksagonal ya. Ini kita kasih kunci jawaban. Jadi kalau nanti dia menjawab, nanti otomatis akan membuat skor sendiri ya. Ini untuk soal nomor 2. Ini checklistannya ini di B ya. Kenapa? Karena tadi kan kita ngopi dari yang soal yang pertama ya. Jadi hati-hati nih. Ini jawabannya masih B. Kita betulkan ya di answer key. Answer key tadi bukan ini ya, bentuk bola bukan kotak. Ini unchecklist aja. Kita lepas. Yang ini jawaban yang benar ya. Udah gitu. Kasih skor sama ya 50 ya. Klik done. Oke. Ini sudah selesai. Terus kita buat satu soal lagi. Soal essay berbentuk paragraf ya. Caranya ya kita buat dari sini aja. Duplikat dulu aja. Kita buat pertanyaan di sini. Tapi jawabannya adalah jawaban essay. Berarti nanti kita
ini jangan pilih multiple choice, kita pilih yang jawaban yang paragraf ya. Yang paragraf. Ini misalkan kita tanya jawabannya berbentuk essay. Bagaimana atau jelaskan bentuk bola secara detail. Ya, nanti siswa akan mengisi di sini berbentuk paragraf. Yang ini tidak bisa dibuat kunci jawaban ya. Oke. Ini kalau kita sudah selesai misalkan seperti ini, tinggal kita share ya. Kalau di Google Form ini otomatis dia akan nge-save sendiri ya. Jadi tidak ada tombol save, biarkan saja ini akan nge-save sendiri. Tinggal sekarang kalau ini sudah selesai soal kita, berikutnya adalah di share aja. Klik yang bagian atas yang tanda segitiga ini, klik send ya, kita kirimkan. Nah, klik yang ini, yang link. Klik yang link. Nah, ini adalah alamat kita, linknya ya. Ini kan panjang sekali. Nah, untuk itu kita shorten aja ya, kita perpendek URL-nya. URL-nya kita perpendek. Checklist. Nah, ini copy ya. Copy atau klik yang sebelah sini ya, baru nanti kita share lewat WA atau lewat yang lain ya, kita share. Nanti ketika diklik maka akan otomatis masuk ke browser ya, misalkan nanti gini, atau dipaste di browser juga boleh. Kita akan lihat. Nah, nanti bentuk formnya seperti ini soalnya ya. Jadi di sini ujian sosial yang tanda merah ini required. Required itu dibutuhkan untuk menjawab ya, harus menjawab. Misalkan nama lengkap ini kita isi, nama lengkap. Misalkan kelas tidak kita isi ya, kita biarkan dulu. Misalkan di sini NIS kita isi 1 2 3 4. Warna langit kita jawab misalkan hitam. Harusnya kan biru ya, tadi kunci jawabannya biru. Terus bentuk bola misalkan kita jawab bundar ya. Jelaskan bentuk bola secara detail, misalkan kita jawab bola berbentuk bundar, memiliki jari-jari dan diameter, dan seterusnya. Ini berbentuk paragraf. Kemudian kita submit. Lihat, ketika disubmit ada yang belum dijawab tadi ya, yang harus dijawab ini ya, kelas nih. Jadi ini akan bertanda merah seperti ini. This is the required question. Ini dibutuhkan jawaban, ini harus dijawab. Nah, jadi ini dipilih. Tadi kita ini pakai menu drop down ya. Coba lihat, oh drop down di ke bawah. Ini kita kelas apa nih? Misalkan kelas 10 IPS 1. Nah, kita checklist seperti ini. Ya. Setelah selesai dikirimkan jawabannya, di submit ya, di submit akan dikirimkan jawaban. Nah, nanti ingin melihatnya bagaimana? Nah, ini kalau mereka view score bisa ya. Nah, ini tuh warna langit salah, harusnya biru. Nah, ini kalau yang paragrafnya itu dijawab oleh gurunya saja ya, dengan cara manual untuk memeriksanya. Ini ada skor ini 50 ya, ini total poin 50 dari 150. Oh, 150. Kenapa 150? Ya tadi yang ini ya. Yang tadi paragraf ini tadi harus kita kasih skor sebetulnya di soalnya ya. Coba kita lihat. Kita kembali ke Google Form. Ke Google Form kita ya. Cara nyarinya di Google Drive ya. Klik Google Drive. Boleh dicari tadi nama form kita adalah ujian sosial. Cari aja di sini. Ujian sosial. Ini adalah form kita. Kita klik 2 kali. Ini form kita. Oh, tadi kita kasih skor ya. Yang ini yang paragraf ini. Ya, kita coba lihat di sini. Answer key 50 poin. Ya, ini boleh dikasih skor. Misalkan kalau mau dipisah yang paragraf kita kasih 0 aja ya. Kita kasih 0 ini dan ya. Anda bisa edit-edit lagi. Nah, bagaimana cara mencari siapa saja yang sudah mensubmit ujian? Caranya klik
Di atas nih ada question kan, kita tadi membuat question, terus yang sebelah kanannya ada responses ini, klik ya yang bagian responses. Ini yang respon siapa aja sih. Oke, terus nih yang warna hijau, ini kita buka, ini Google Sheet ya. Jadi hasil jawaban dari Google Form disimpan di Google Sheet ini. Klik create spreadsheet, klik yang ini. Buat sebuah spreadsheet. Ya, ini klik yang atas, kemudian create, buat ya. Nah, di sini nih hasilnya. Jadi yang memasukkan jawaban tanggal berapa, jam berapa kelihatan, terus skornya otomatis. Ini PG saja ya tadi ya, 50 dari 100. Nama lengkapnya, kelasnya, NIS-nya diisi, jawabannya nomor 1 ini, nomor 2 ini. Nah, ini yang paragraf, Anda bisa baca nanti jawaban dari siswa ya. Begitu cara membuat soal di Google Form.